Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nandi Kartosentono, NPM 204050 1098 dari Lokal C. Kali ini saya akan membahas mengenai hukum keimigrasian. Pengertian dan dasar hukum. Berdasarkan Lembaran Negara tahun 2011, nomor 52 tanggal 5 Mei tahun 2011, pemerintah secara resmi menggunakan istilah hukum keimigrasian. Apa yang dimaksud dengan hukum keimigrasian terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Disebutkan adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Kesimpulan dari isi ketentuan tersebut ialah bahwa 1. Lapangan adalah objek hukum keimigrasian, adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian. 2. Sedangkan subjek hukum dari hukum keimigrasian adalah orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Yang dimaksudkan dengan orang dalam ketentuan tersebut tidak saja berlaku terhadap orang Indonesia atau warga negara Indonesia, tapi berlaku juga terhadap orang asing atau warga negara asing. Selanjutnya, jika dilihat dari sistem hukum keimigrasian pada dasarnya, merupakan sebagian kebijakan organ administrasi negara yang melaksanakan kegiatan pemerintahan. Administrasi negara berupa perbuatan hukum pemerintah yang dilakukan negara dalam keadaan bergerak atau state in beweging. Fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Penjabaran dari sistem hukum keimigrasian yang dijalankan oleh pemerintah secara operasional dituangkan ke dalam trifungsi imigrasi, yaitu: pertama, fungsi pelayanan masyarakat; kedua, penegakan hukum; ketiga, fungsi keamanan. Fungsi keimigrasian. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, fungsi dari keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Tempat keluar masuk imigrasi. Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi, disingkat TPI. Menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, tempat pemeriksaan imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat pemeriksaan imigrasi tersebut ditetapkan melalui surat ketetapan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai tempat masuk dan atau keluar wilayah Indonesia. Syarat keluar masuk wilayah. Syarat utama bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku sebagaimana yang telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang berbunyi: 1. Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. 2. Setiap orang yang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini dan perjanjian internasional. Dokumen perjalanan. Dokumen perjalanan menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. Jenis-jenis dokumen perjalanan: paspor dan surat perjalanan laksana paspor. 1. Paspor biasa diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar dan masuk kembali ke wilayah Indonesia, serta yang bertempat tinggal di luar negeri. 2. Paspor diplomatik
dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik. 3. Paspor dinas diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang bukan bersifat diplomatik. 4. Paspor haji diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka menunaikan ibadah haji. 5. Paspor untuk orang asing diberikan kepada orang asing yang telah memiliki izin tinggal tetap di Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dan tidak mempunyai surat perjalanan serta dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh dari negaranya atau negara lain. 6. Surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia diberikan kepada warga negara Indonesia yang dalam keadaan khusus tidak dapat diberikan paspor biasa, seperti antara lain pemulangan warga negara Indonesia dari negara lain, sehingga sebagai penggantinya dikeluarkan surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia. 7. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing diberikan kepada orang asing yang tidak mempunyai surat perjalanan yang sah atas kehendak sendiri keluar dari wilayah Indonesia sepanjang orang asing yang bersangkutan tidak terkena pencegahan, dikenakan tindakan pengusiran atau deportasi, dan dalam keadaan tertentu yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sehingga diberi izin untuk masuk wilayah Indonesia. Kedelapan, surat perjanjian laksana paspor dinas diberikan kepada warga negara Indonesia yang dalam keadaan khusus tidak dapat diberikan paspor dinas, antara lain seperti pengiriman rombongan untuk melaksanakan misi pemerintahan yang tidak bersifat diplomatik dan dalam waktu yang singkat, sehingga sebagai penggantinya dikeluarkannya surat perjalanan laksana paspor dinas. Visa menurut Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Visa yaitu Visa Republik Indonesia. Yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Jenis-jenis visa berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman, terdapat 3 jenis visa, yaitu 1. Visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik yang hendak bepergian ke Indonesia dengan tugas diplomatik. 2. Visa dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas yang hendak bepergian ke Indonesia untuk menjalankan tugas resmi dari pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sedangkan tugas itu tidak bersifat diplomatik. 3. Visa biasa, yang terdiri dari pertama, visa transit, dapat diberikan kepada orang asing yang dalam perjalanannya perlu singgah di Indonesia untuk pindah seperti kapal laut, terbang, guna meneruskan perjalanannya. Visa ini diberikan untuk dapat tinggal di Indonesia paling lama 5 hari dan tidak berlaku lagi apabila kedatangannya di Indonesia melebihi 1 bulan terhitung sejak tanggal pemberian visa tersebut. Kemudian yang kedua, visa kunjungan dapat diberikan kepada orang asing yang bermaksud berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata, usaha, atau kunjungan sosial budaya lainnya, bukan untuk berdiam sementara. Visa ini diberikan untuk dapat tinggal di Indonesia paling lama 3 bulan dan tidak berlaku lagi apabila kedatangannya di Indonesia melebihi 3 bulan terhitung sejak tanggal pemberian visa tersebut. Kemudian yang ketiga, visa berdiam sementara dapat diberikan kepada orang asing yang bermaksud berdiam sementara di Indonesia dengan tujuan bekerja menurut peraturan yang berlaku, atau untuk orang asing yang akan mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah di Indonesia menurut peraturan yang berlaku. Visa ini diberikan untuk tinggal di Indonesia paling lama 1 tahun
dan tidak berlaku lagi apabila kedatangannya di Indonesia melebihi 3 bulan terhitung sejak tanggal pemberian visa tersebut. Kebijakan selektif. Kebijakan selektif digunakan sebagai dasar untuk melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap orang asing di bidang keimigrasian. Berdasarkan prinsip kebijakan selektif ini, maka orang asing yang dapat diberikan izin masuk ke Indonesia adalah A. Orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia. B. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban. C. Tidak bermusuhan dengan rakyat maupun pemerintah negara Republik Indonesia.